Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agustin dengan NIM 24 103 1076 dari kelas SIC 24. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pengadaan serta distribusi dan transportasi di perusahaan KFC. Pertama, fungsi dan peran pengadaan. Pengadaan adalah proses perusahaan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dalam produksi agar berjalan lancar. Adapun fungsinya yaitu satu, memastikan ketersediaan barang atau jasa. Sebelum memproduksi harus memastikan adanya barang atau jasa yang ingin dikelola. Terus kedua ada mengontrol biaya, ketiga menjaga kualitas, keempat mengelola hubungan dengan supplier, nomor 5 itu meminimalkan masalah agar memudahkan produksi. Adapun perannya yaitu menurunkan biaya produksi, 2 meningkatkan kualitas produk, 3 mempercepat time to market, keempat menguatkan stabilitas rantai pasok, kelima mendukung sustainability dan reputasi. Selanjutnya itu cara KFC untuk menetapkan kriteria pemilihan supplier. Pertama ada kualitas. Sekelas perusahaan KFC telah menetapkan kriteria kualitas seperti standar food, harus safety, ukuran ayam harus standar, produksi harus steril. Yang kedua itu membandingkan harga dari beberapa supplier agar dapat menjaga harga penjualan stabil. Nomor 3 waktu pengiriman. Nomor 3 ada waktu pengiriman. KFC butuh bahan baku yang datang tepat waktu, karena stok cepat habis dan keterlambatan akan merusak kualitas ayam. Poin keempat ada reputasi supplier. KFC hanya memilih pemasok yang kredibel. KFC pasti sudah memilah-milah pemasok yang akan dipilihnya. Yang kelima itu supplier harus mampu meningkatkan kapasitas saat permintaan naik, seperti misalnya saat promo. Selanjutnya ada alur pengadaan KFC. Nah, pertama itu identifikasi kebutuhan. Apakah ayamnya kurang atau tidak memenuhi standar, agar diganti baru. Terus kedua itu menetapkan spesifikasi bahan. Bahan yang kurang itu apa saja? Apakah minyak, bumbu, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada seleksi, evaluasi supplier. Misalkan yang dibutuhkan adalah ayam, supplier ayam yang akan dicari. KFC akan menyeleksi beberapa supplier dari beberapa perusahaan supplier yang ada, mempertimbangkan harga, kualitas, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada negosiasi dan penerapan kontrak. Nah, di sini negosiasi terjadi antara perusahaan dan supplier. Terus setelah terjadinya negosiasi ada pemesanan barang. Jadi setelah deal, perusahaan akan memesan barang dari supplier tersebut. Selanjutnya menerima dan memeriksa barang. Setelah barang telah tiba, akan dipilah, akan diseleksi, dan memeriksanya apakah memenuhi standar yang telah disepakati. Terakhir itu setelahnya menyimpan di chiller atau freezer sesuai standar keamanan KFC agar ayamnya tidak rusak. Selanjutnya ada hubungan antara pengadaan, distribusi, dan transportasi. 1. Pengadaan. Proses ini itu membeli barang dari pemasok.
Lalu ketika keadaannya bagus, maka harga tepat atau tidak berubah. Kualitas oke, jika barang datang sesuai, maka seluruh rantai pasok menjadi lancar. Nah, kedua itu ada distribusi. Setelah barang siap dijual dan akan disebarkan ke toko atau ke pelanggan, distribusi memastikan produk berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Ketiga, ada transportasi. Transportasi adalah alat penggeraknya. Tanpa transportasi yang efisien, pengadaan bisa terlambat dan distribusi akan berantakan. Selanjutnya ada strategi distribusi yang paling cocok untuk KFC, yaitu distribusi terpusat atau Centralized Distribution Center atau DCD. Nah, DCD ini adalah sistem distribusi di mana barang dikumpulkan, disimpan dan dikelola dalam satu gudang pusat, lalu dikirim ke seluruh toko atau cabang. Alasan strategi ini karena KFC membutuhkan bahan baku yang sangat konsisten seperti ayam, bumbu, tepung, saus, minyak, dan lain-lain. Dengan distribusi terpusat, maka bahan dikumpulkan dan kontrol kualitasnya di gedung pusat, lalu dikirim ke gerai KFC sesuai kebutuhan. Kelebihannya itu konsistensi kualitas tinggi, pengadaan stok lebih mudah, efisiensi biaya transportasi, negosiasi dengan supplier lebih kuat, pengelola logistik lebih rapi. Nah, kekurangannya itu jika gudang pusat bermasalah, maka gerai semua berpengaruh. Biaya operasional gedung pusat besar dan jarak outlet jauh. Resiko penumpukan barang beban. Terakhir ada transportasi. Transportasi utama yang dipilih untuk perusahaan KFC ini yaitu transportasi darat atau melalui jalan raya. Nah, ini kelebihannya yaitu biaya murah, fleksibel, cocok untuk barang yang butuh pengiriman rutin seperti pengiriman ayam setiap hari agar lebih segar. Kekurangannya yaitu terlambat akibat macet, kapasitas lebih kecil dibanding kapal, dan resiko kerusakan jarak jauh akan meningkat. Transportasi udara itu digunakan untuk barang yang harus sampai lebih cepat ke lokasi antar pulau. Nah, kelebihannya itu pengiriman cepat, mengurangi resiko barang rusak. Terus kekurangannya itu biaya lebih mahal, kapasitas terbatas, tidak semua jenis barang bisa dikirim dengan pesawat. Nah, terakhir itu ada transportasi laut menggunakan kapal. Transportasi kapal ini digunakan dalam pengiriman jarak jauh dengan volume besar antar pulau atau antar negara. Kelebihannya yaitu kapasitas sangat besar, biaya paling murah untuk jarak jauh, cocok untuk impor bahan baku besar seperti minyak, gandum, tepung, dan peralatan. Kekurangannya itu waktu lama, dipengaruhi cuaca, tidak cocok untuk barang yang cepat dibutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.